Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Ika Totrina, spesialis penyakit dalam, spesialis pembuluh darah jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Dr. Wayan Aryadana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Dr. Imade Putra Swi Antara, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Dr. Ida Bagos Rangga Wibuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Dr. Ikade Susila Surya Dharma, spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang terhormat Dr. Iputu Parwata Jaya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang terhormat Dr. Ana Agung Ayu Dwi Adelia Yasmin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang terhormat Dr. Ketut Erna Bagiari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dan selamat berbahagia kami ucapkan kepada para pembicara dan seluruh peserta simposium hari ini. Berjumpa kembali dalam rangkaian acara The Nine Bali Cardiology Update 2020 dengan tema Present and Future Challenges in Cardiovascular Care. Acara hari ini merupakan rangkaian acara ketiga dari Simposium Bali Cardiology Update ke-9 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Perki Cabang Bali. Mari kita masuk ke acara inti, yaitu simposium kelima dengan topik Cardiovascular Prevention in High-Risk Patients. Simposium ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Ida Bagos Rangga Wibuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dengan 3 pembicara yaitu Dr. Ika Totrina, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang akan dilanjutkan oleh Dr. Ana Agung Ayu Dwi Adelia Yasmin, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan akan ditutup oleh Dr. Iputu Parwata Jaya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Simposium kelima ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Ida Bagos Rangga Wibuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Ida Bagos Rangga Wibuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, lulus dari Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2009. Lulus dari Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Udayana tahun 2014 dan menjalani Ekokardiografi Fellowship di Departemen KSM Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta tahun 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Non-Invasif Departemen KSM Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, dan merupakan Board Member Indonesian Society of Echocardiography. Baik, untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator, kepada Dr. Ida Bagos Rangga Wibuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada para MC. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat pagi. Selamat pagi kepada para peserta backup. Kita ketemu lagi di simposium kali ini, simposium kelima, yang akan membahas tentang cardiovascular prevention in high-risk patients. Saya ingatkan kembali, nanti kalau ada pertanyaan itu bisa langsung diketik di kolom chat yang akan kita bahas pada saat sesi diskusi. Untuk topik pertama dengan judul Targeting Blood Pressure Control in People at Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease, How Far Should We Go? Yang akan dibawakan oleh guru saya, Dr. Ika Totrina, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, pihak FASCC, dengan riwayat pendidikan, beliau menjalani dokter umum di FK Udayana, kemudian melanjutkan spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan kembali spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia, dan mengambil program doktor S3 di Universitas Udayana. Beliau aktif di organisasi IDI, PERKI, PABDI, dan juga Klub Jantung Sehat Yayasan Jantung Indonesia, dan beliau sekarang menjabat sebagai dosen kardiologi penyakit dalam di FK Unwar dan staf bagian intervensi di RS Siloam. Oke, untuk waktu 20 menit saya persilakan kepada Dr. Totrina. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Rangga sebagai moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari panitia backup yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyajikan
masalah targeting blood pressure control di masyarakat sebagai risiko ASCVD. Bagaimana kita mengelola sehingga target yang kita akan cari seberapa sih? Ya. Sebelum saya menyampaikan masalah ini, saya ucapkan pengendali umat saya, Om Swastiastu. Semoga kita semua bisa sehat dan damai. Terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada semua audiens yang berkesempatan untuk ikut di dalam acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas mengenai risiko hipertensi dengan ASCVD, ya, di mana ASCVD sebenarnya merupakan petanda daripada kelainan daripada pembuluh darah dan jantung yang manifestasi klinisnya berupa suatu infark miokard yang non fatal, merupakan serangan jantung yang bisa juga dengan manifestasi penyakit kematian penyakit jantung dan pembuluh darah atau stroke. Di mana seperti kita ketahui ASCVD itu merupakan penyebab utama terjadinya kematian di dunia dan sekitar 31%, lebih dari 31% pada tahun 2015 ASCVD secara global menyebabkan kematian. WHO menyampaikan bahwa tahun 2016 sekitar 17,5 miliar yaitu kematian oleh ASCVD. Dan di Eropa juga hal ini sangat tinggi, diperkirakan 33 sampai 40% sebagai penyebab kematian semua, sehingga menghabiskan kos yang begitu banyak pada tahun 2000. Dan di Indonesia seperti yang disampaikan oleh di UGM bahwa 37% kematian disebabkan oleh ASCVD. Bagaimana kita mengetahui bahwa ASCVD mempunyai risiko dalam 10 tahun ke depan yang menyebabkan problem kardiovaskular? Hal itu dapat dikalkulasi melalui pooled cohort equation, sehingga kita bisa memperkirakan kemungkinan terjadinya kejadian pada 10 tahun mendatang. Seperti kita ketahui bahwa ASCVD kejadiannya sekitar 31% di dunia ini kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain yang ada di dunia seperti injury, penyakit communicable dan lainnya, ya, sehingga itu bisa kita temukan dengan sekian di dunia. Dan distribusi dari penyakit ini pada laki-laki sesuai dengan umur, ya, kira-kira distribusinya paling besar itu di daerah Asia, ya, terutama mungkin daerah Rusia, dan di Indonesia masih golongan yang ketiga. Dan pada wanita juga demikian. Sepertinya golongan wanita di Indonesia agak lebih sedikit daripada laki. Dan insiden serta kumulatif prevalen dan kumulatif insiden yang terjadi, peaknya biasanya terjadi pada umur-umur tua, ya, umur-umur tua. Apalagi kalau dia dengan diabetes, hipertensi, diabetes dan dislipidemi, itu peaknya juga di daerah umur-umur tua. Bagaimana ASCVD itu bisa berbahaya? Karena sesuai dengan faktor risiko yang ada, kalau sudah terjadi faktor risiko yang begitu menggigapkan pada masyarakat atau perorangan, maka lambat laun akan terjadilah aterosklerosis yang menyebabkan gangguan pembuluh darah dan jantung, sehingga kemampuan daripada kerja jantung akan berkurang, sehingga mungkin akan menjadikan end-stage cardiovascular disease sehingga terjadi kematian. Itu yang menyebabkan perlu kita tanggulangi. Kalau kita lihat, setelah kita menghitung estimasi risiko 10 tahun ASCVD, maka bisa dibagi-bagi risiko ASCVD itu low risk 5%, kurang dari 5%, borderline
5 sampai 7,5, dan intermediate 7,5 sampai 20%, dan high risk sekitar lebih dari 20%. Ini memperkirakan kemungkinan akan terjadi ASPD pada seseorang. Nah, bagaimana kita mengisi klasifikasi itu bisa kita temukan? Diisi di risk factor for ASPD, ini diisikan, ini dapat di browsing. Kemudian kita masukkan data-data yang ada pada seseorang, maka hasilnya setelah dikalkulasi akan memberikan persentase risiko 10 tahun mendatang. Nah, bagaimana hipertensi itu menjadi faktor risiko terjadinya ASPD? Bahwa seperti kita tahu, hipertensi itu merupakan penyebab kematian nomor 1 ya, di dunia, yaitu, dan di antara hipertensi itu kira-kira 10% aja yang terkontrol. Dan di Indonesia ditemukan sejak pertama dan sampai sekarang tahun 2018 terdapat peningkatan hipertensi sesuai dengan survei Riksdas, dan sekitar 62,8% yang tidak terobati dengan bagus, tidak terkontrol, dan dikirakan kira-kira 63 miliar juta penduduk dengan hipertensi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang tekanan darah meningkat, maka sesuai dengan pengukuran tekanan darah menurut milimeter Hg, maka normal tekanan darah adalah ini, dulu disebut masih normal, tapi sekarang high blood pressure harus di atas 120. Sesuai dengan JNC 8 diklasifikasi bahwa normal segini, dan stage 1, stage 2 dilakukan 120 sampai 139 sebagai prehipertensi dengan diastolik 80 sampai 89. Kenapa hipertensi itu berbahaya? Karena hipertensi, kalau kita lihat di samping faktor risiko lain, akan menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskuler melalui kejadian-kejadian menjadi aterosklerosis, kerusakan dinding endotel, kerusakan, mengalami inflamasi pembuluh darah, menyebabkan fibrosis pembuluh darah, dan perubahan-perubahan arteri, sehingga akan terjadilah makro atau mikrovascular disease, sehingga terjadi cardiovascular disease. Nah, kalau kita lihat hipertensi itu dapat dikontrol dengan baik dengan cara pertama, harus mempergunakan non-intervensi medikal, dan kalau memang diperlukan diberikan drug intervensi. Non-medical intervensi yaitu kalau kita lihat dalam tabel ini adalah baik berat badan dan lain sebagainya yang saya kompilasi di sini, di mana berat badan kalau kita awasi dengan baik dapat menurunkan 1 mm Hg per penurunan 1 kg. Dengan melakukan healthy diet dapat menurunkan 11 mm Hg, menurunkan intake natrium yaitu garam dapat menurunkan 5 sampai 6, dengan intake kalium yang lebih dapat menurunkan 4 sampai 5, mengurangi intake alkohol dapat menurunkan 4 mm. Sedangkan physical activity aerobik 5 sampai 8, dynamic resistance 4 mm Hg, isometric resistance 5 mm Hg. Kira-kira estimasi yang bisa dicapai dengan pengobatan non farmakologis adalah sedemikian. Sedangkan pengobatan farmakologis, kalau kita lihat yang banyak dipakai sampai saat ini adalah tiazin, kalsium antagonis, ACE inhibitor, ACE, reseptor angiotensin reseptor antagonis atau beta blocker, di samping obat-obat yang lain. Ini yang common dipergunakan. Sesuai dengan JNC 8, bahwa inilah kira-kira prosedur pengobatan yang bisa disarankan kalau dia
umur lebih dari 60 kira-kira dengan tensi sekian bisa merupakan pilihan diuretik, ACE, ARB, CCB. Sedangkan umur kurang dari 60 dengan tensi sekian bisa diuretik atau CCB. Kalau dia dengan diabetes mungkin tiazid, ACE, ARB, CCB. Dengan CKD maka pilihannya mungkin ACE dengan ARB. Sedangkan menurut JNC7 dulu sudah disampaikan bahwa kalau diperlukan bisa memberikan obat-obat kombinasi tergantung yang menyertai hipertensi. Bicara complex disease-nya ini merupakan pilihan. Seperti saya sampaikan, ini sudah bisa dibaca dengan baik. Dan ini beberapa obat yang sudah baku dikombinasikan yang diedarkan, yang bisa dipergunakan, yaitu gabungan daripada dua jenis obat sesuai dengan JNC7, di mana obat yang digabungkan itu yang umumnya dibuat adalah tiazid dengan kalsium antagonis, tiazid dengan ACE inhibitor, tiazid dengan angiotensin. Tetapi yang merah ini mungkin perlu dihindari, tidak mungkin dipakai. Algoritma pengobatan hipertensi kalau kita lihat adalah bahwa kita harus mencapai targetnya. Tapi kalau tidak ada mencapai target pengobatannya, maka mungkin kita perlu memberikan pengobatan mulai. Nah, bila dia bisa kita pakai dengan obat-obatan non farmakologis, maka kita bisa berikan itu saja. Tapi kalau memang dia dengan hipertensi dengan penyakit-penyakit tambahan, mungkin memerlukan obat yang bisa mengontrol tekanan darah dengan baik, sehingga target tekanan darah bisa dicapai. Nah, ini kira-kira threshold yang ingin direkomendasikan untuk pengobatan yang normal, maka cegah untuk terjadi hipertensi. Sedangkan kalau terjadi peningkatan tekanan darah, utamakan pengobatan non farmakologik sehingga kita bisa mencapai tekanan darah terkontrol. Memang kalau diperlukan baru kita memberikan tambahan obat. Sedangkan yang stage 1 tetap memberikan obat non farmakologik tergantung risiko yang ada. Kalau dia dengan risiko lebih, maka jelas memerlukan pengobatan. Sedangkan kalau dia stage 2, sudah jelas-jelas dengan pengobatan, tapi tetap melakukan lifestyle. Ini kira-kira kalau hipertensi dengan komplain penyakit lain, seperti AF, maka pilihannya ini, atau kombinasi, tetapi yang perlu diawasi bahwa jangan mempergunakan dihidropiridin pada gagal jantung, dan jangan menggunakan ACE inhibitor pada transplantasi ginjal. Nah, ini kira-kira yang bisa dilakukan kalau seseorang dengan hipertensi, di mana tekanan darahnya itu meningkat, maka kapan kita mempergunakan non farmakologik hipertensi, itu harus kita tegakkan pertama sebagai kelas 1. Sedangkan kalau dia mempunyai risiko lebih dari 10%, walaupun tekanan darahnya baru sekian, maka penggunaan obat-obat perlu dilakukan. Itu kelas 1 juga. Kalau hipertensi dengan risiko 10%, maka tekanan darah yang harus mencapai target di bawah 130/80. Ini masih termasuk kelas 1. Sedangkan hipertensi dengan CKD, maka goal tekanan darahnya diusahakan kurang dari 130/80. Itu masih kelas 1. Sedangkan bila dia dengan diabetes, maka langsung diinisiasi dengan pengobatan sehingga targetnya bisa dicapai kurang dari 130/80. Sedangkan pada penderita hipertensi dengan risiko kurang dari 10%, namun tekanan darahnya 140, maka targetnya juga harus dicapai kurang dari 130/80. Sedangkan hipertensi tanpa dengan ASCPD, kalau dia dengan ASCPD yang risikonya meningkat,
maka targetnya juga harus di bawah 130/80. Pada hipertensi, kalau kita menemukan seseorang masih normal, maka lakukan pencegahan dengan baik, mengusahakan tekanan darah itu stabil di bawah 130/80. Ya. Pilihan obat-obatan adalah sesuai dengan petunjuk dari guideline. Sedangkan penderita yang dengan gagal jantung dengan preserved ejection pressure, pengobatan boleh dipilih sesuai dengan guideline, tetapi diutamakan ISDN ya sepertinya perlu dihindari pada penderita dengan preserved ejection pressure. Sedangkan reduced ejection pressure, maka pengobatan seperti biasa sesuai dengan guideline. Yang penting target tekanan darahnya adalah di bawah 120/80. Nah, jika kalau kita lihat pengobatan tekanan darah tinggi agar bisa mencapai target, maka selalu lifestyle, berikan pengobatan, maka target daripada hipertensi stage 1 yang tanpa CVD, maka diusahakan diberikan pengobatan anti penurun tekanan darah, terutama pada penderita yang dengan risiko ASCVD lebih dari 10%. Sedangkan hipertensi stage 2 dengan risiko kurang dari 10% juga perlu dikasih terapi langsung. Bagaimana kita mencapai target tekanan darah untuk mencegah terjadinya atau mengurangkan terjadinya risiko ASCVD? Maka selalu farmakological terapi adalah agar mencapai target kurang dari 130/80. Nah, bagaimana? Karena ASCVD juga faktor risiko lain juga tetap ada, sering bersama-sama, maka kita harus tanggulangi juga. Misalnya diabetes, di mana pengobatan diabetes paling Dokter tidak akan Rina, membantu. waktunya 5 menit lagi. Iya, terima kasih. Sehingga ini juga kita harus kontrol dengan bagus, sehingga mencapai normal gula darah dan target tekanan darah juga tercapai dengan baik. Itu kalau pengobatannya sesuai dengan Perkeni, ini merupakan tabel pengobatannya. Sehingga kalau direkomendasikan sesuai dengan saya resume yang tadi, bahwa diet merupakan terapi pertama, optimalisasi aktivitas fisik, ya disarankan pemberian pertama itu metformin pada diabetes. Dan yang penderita dengan ASCVD risk mungkin perlu ditambahkan SGLT2 inhibitor atau GLP agonis. Dislipidemi ya juga demikian, perlu ditanggulangi dengan baik sehingga dicapai target tekanan darah yang sesuai dan pengobatan dislipidemi yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kalau saya rekomendasikan, jika risknya lebih dari sekian kurang dari 20, jadi moderate intensitas statin sudah harus diberikan. Jika antara 7 sampai 20 diturunkan, tetap diberikan juga LDL-nya sampai kurang dari 50. Sedangkan yang multiple risk factor sangat perlu diberikan statin intensitas tinggi. Sedangkan risk 75 dengan intensifikasi statin. Dan risiko antara 5 sampai kurang dari 2, maka perlu juga diberikan inisiasi dengan statin. Kolesterol sangat berarti dapat menurunkan kardiovaskuler yang terdiri dari 4 grup ini. Secara umum dapat menurunkan clinical ASCVD, dapat mengurangi penurunan, menaikkan penurunan LDL. Secara individu dapat diberikan dengan baik obat-obat statin. Yaitu pilihan statin ini yang disebut high intensity statin, ini yang moderate intensity statin, ya. Dan yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah perlu diperiksa dengan baik untuk mengakses apakah ada
10 tahun risiko cardiovascular diseases. Ini rekomendasi untuk mengaksesnya, di mana kita harus tanggulangi faktor risiko yang ada. Inilah semuanya yang sudah biasa kita baca, termasuk aktivitas fisik, makan berlemak, tidak merokok. Dan ini kira-kira estimasi absolut bagaimana kita mengatur, ya, sehingga yang perlu adalah life modifikasi, kemudian kalau perlu ditambahkan obat. Dan kalau diperlukan perlu mengukur cak skor, ya, karena kita bisa menghitung bagaimana kemungkinan akan terjadinya ASCVD. Ya, inilah pengukuran daripada cak, bagaimana dia akan bisa menimbulkan ASCVD. Sehingga take commission-nya promote healthy life, evaluasi social determinant pada orang-orang yang sudah menengah sampai tua. Itu perlu, kalau perlu diberikan obat antihipertensi, tekankan konsumsi healthy diet, physical activity yang baik, ya. Kemudian pada orang yang dengan diabetes, dengan hipertensi perlu pengobatan. Hindari tembakau, rokok. Kalau memang perlu aspirin diberikan. Statin ditekankan pada orang yang sudah berisiko terjadi ASCVD, dan usahakan tekanan darah adalah kurang dari 130/80. Jadi kalau saya sering sampaikan, ASCVD merupakan manifestasi yang kita lihat sebagai manifestasi akut coronary event atau kematian, atau ASCVD bisa kita hitung dengan mempergunakan form yang sudah ada, di mana hipertensi seperti kita ketahui merupakan prediktor terjadinya risiko ASCVD di samping bersama-sama yang lain. Sedangkan terapi intervensi selalu kita non-farmakologik, kalau memang perlu dengan intervensi pengobatan, dan target pada untuk mencegah terjadinya ASCVD menjadi buruk harus di bawah 130/80. Ya, demikian saya bisa sampaikan. Semoga hal ini mungkin dapat berguna bagi kita semua. Dan kalau memang ada share, mari kita bersama-sama untuk menanggulangi. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Serahkan kembali pada moderator. Terima kasih Dr. Rina atas presentasinya yang sangat jelas, dan saya yakin pasti sangat berguna untuk semua kita semua, ya. Oke, saya simpulkan dari presentasinya Dr. Ketut Rina tadi. Jadi ASCVD merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia, di mana kita dapat klasifikasikan berdasarkan faktor risiko, itu mulai dari risiko rendah sampai risiko tinggi. Dan juga salah satu faktor risiko yang dapat dikendalikan adalah tekanan darah tinggi, dengan tata laksana hipertensi seperti yang sudah dijelaskan tadi, baik dengan terapi non-farmakological seperti mengubah pola makan, kemudian juga aktivitas fisik, ataupun dengan medikamentosa. Oke, terima kasih sekali lagi pada Dr. Ketut Rina. Kita lanjutkan untuk topik kedua dengan judul Antihypertensive Efficacy and Tolerability of CCB in Clinical Practice. Topik ini akan dibawakan oleh Dr. Ana Agung Ayu Dwi Adelia Yasmin, MBiomed SPJP FIH, dengan riwayat pendidikan dokter umum beliau di FK Universitas Udayana, kemudian pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di FK Universitas Udayana. Beliau aktif sebagai anggota IDI dan juga anggota PERKI, dengan jabatan beliau saat ini adalah sebagai staf pengajar di Departemen KSM Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK Universitas Udayana dari 2015 sampai sekarang. Untuk waktu 20 menit, saya persilahkan kepada Dr. Adelia. Silakan Dr. Adelia. Ya, terima kasih kepada moderator atas introduksinya. Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada para peserta Denin Bali Kardiologi Update yang saya harapkan masih bersemangat untuk mengikuti semua sesi simposium sampai selesai. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia Denin Bali Kardiologi Update 2020 karena telah mengundang saya untuk sharing mengenai hipertensi.
Ya, hipertensi itu sendiri merupakan salah satu topik wajib ya di backup oleh karena prevalensinya semakin lama semakin meningkat seiring dengan peningkatan penuaan populasi global. Selain itu juga hipertensi merupakan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular yang seperti dikatakan oleh Dr. Rina tadi. Nah, pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai salah satu terapi antihipertensi yang pasti sejawat sudah sangat sering gunakan pada praktek klinis, yaitu suatu calcium channel blockers. Adapun outline dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah saya akan membahas sedikit mengenai overview dari hipertensi, kemudian overview dari calcium channel blockers, efikasi dari berbagai kelas CCB, dan tolerability dari calcium channel blockers. Sedikit mengenai hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi itu masih merupakan suatu kontributor yang terbesar, baik dari morbiditas dan mortalitas yang akan meningkatkan beban terhadap angka kesehatan global, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dan hipertensi itu bertanggung jawab pada sedikitnya 9,4 juta kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh hipertensi, terutama adalah stroke dan penyakit jantung koroner. Komplikasi-komplikasi hipertensi itu sangat luas ya, karena kan hipertensi itu memberikan beban pada semua organ yang dihubungkan oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, impact yang ditimbulkan dan komplikasinya sangat luas. Bagaimana dengan di Indonesia? Berikut ini adalah angka dari Riskesdas pada tahun 2013 dan 2018. Dapat kita lihat pada grafik di atas, walaupun terdapat perbedaan metode diagnostik antara tahun 2013 dan 2018, yang 2013 diagnosis hipertensi ditegakkan oleh tenaga kesehatan, sedangkan tahun 2018 ditegakkan oleh dokter. Namun bisa kita lihat di sini bahwa terjadi peningkatan prevalensi hipertensi menjadi 34,1%. Penduduk Indonesia pada tahun 2018 menderita hipertensi, dan jumlah tersebut diprediksi akan semakin meningkat. Hipertensi itu sendiri merupakan suatu triple paradoks. Di satu sisi, hipertensi itu mudah untuk didiagnosis. Kita hanya memerlukan pengukuran tekanan darah, dan juga sebenarnya mudah untuk diterapi. Di banyak guideline sudah tersedia berbagai rekomendasi terapi antihipertensi, dari modifikasi gaya hidup dengan pengobatan medikamentosa atau dengan pengobatan lain yang lebih invasif lagi. Selain itu juga saat ini banyak sekali kelas obat-obatan antihipertensi yang efektif yang telah ditemukan. Tapi di sisi lain, hanya 50% orang yang aware kalau ia menderita hipertensi. Kenapa? Karena pada fase-fase awal hipertensi itu dia asimptomatik. Jadi pasien-pasien itu nggak sadar dia punya tekanan darah tinggi. Kebanyakan tekanan darah tinggi itu baru diketahui kalau sudah ada gejala, it means sudah ada komplikasi, jadi sudah terlambat. Atau yang lebih sedikit lagi, hipertensi itu merupakan suatu accidental finding, itu tidak sengaja ketemu. Misalnya ada pasien ya datang berobat ke dokter karena penyakit yang lain, misalnya mau dioperasi, ternyata dicek tekanan darah tinggi, jadinya ketahuan secara tidak sengaja. Kemudian dari jumlah tersebut ternyata hanya 50% yang diobati. Kebanyakan pasien-pasien itu dia hesitant untuk mengkonsumsi obat antihipertensi. Kenapa? Karena suatu persepsi yang salah bahwa kalau minum obat dalam jangka waktu yang lama nanti beban ke ginjal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terapi antihipertensi itu berlangsung dalam jangka panjang ya, bisa long life, seumur hidup. Jadi compliance-nya pasien itu akan menjadi masalah penting dalam kelangsungan terapi antihipertensi. Dan dari
pasien-pasien yang dirawat dengan terapi antihipertensi hanya 50% saja yang dapat mencapai target tekanan darah yang disarankan. Ini disebabkan oleh berbagai alasan. Pada grafik ini menunjukkan pentingnya kita untuk mencapai target tekanan darah. Kenapa? Karena penurunan tekanan darah sebanyak 10 mm merkuri saja dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas yang disebabkan karena komplikasi dari hipertensi. Itu cuma 10 mm merkuri, bayangkan kalau misalnya lebih banyak. Nah, ini adalah suatu guideline yang dikeluarkan oleh International Society of Hypertension, guideline tentang hipertensi. Ini baru saja rilis pada 6 Mei 2020 yang lalu. Jadi tujuan dari disusunnya guideline ini adalah untuk dapat menjadi panduan diagnosis dan tata laksana hipertensi baik di negara-negara dengan setting yang high income maupun dengan low to middle income. Jadi guideline ini membagi menjadi esensial atau optimal. Esensial itu adalah target minimal yang harus dicapai pada daerah-daerah dengan resources yang terbatas. Kemudian kalau yang optimal itu adalah yang evidence based. Jadi yang berdasarkan trial-trial. Nah, di sini disebutkan bahwa target tekanan darah yang esensial itu minimal, paling tidak, kalaupun terbatas sumber dayanya, paling tidak bisa menurunkan tekanan darah sistolik 20 mm merkuri aja. Dan tekanan darah diastolik 10 mm merkuri saja, itu sudah bagus. Tapi idealnya di bawah 140/90. Lain halnya yang optimal, evidence based. Jadi target tekanan darah itu dibedakan berdasarkan usia dan sebaiknya kontrol tekanan darah dapat tercapai dalam waktu 3 bulan. Bagaimana cara mencapai target tekanan darah? Ya dengan mengkombinasikan antara modifikasi gaya hidup dengan terapi medikamentosa. Salah satu kelas terapi antihipertensi yang sangat banyak digunakan secara luas adalah kalsium antagonis atau yang kita sering sebut dengan calcium channel blockers. Calcium channel blockers ini sudah pasti sering sekali digunakan sejak lama oleh karena memiliki efikasi yang baik, terbukti baik digunakan secara monoterapi ataupun kombinasi dengan kelas antihipertensi yang lain. Ini saya akan membahas sekilas mengenai mechanism of action dari calcium channel blockers. Jadi calcium channel blockers seperti namanya, mekanisme utamanya adalah menghambat influx kalsium menuju sel otot polos yang terdapat di jantung ataupun pembuluh darah. Di sini secara spesifik kita akan membahas tentang CCB yang dihidropiridin saja. Jadi CCB yang dihidropiridin itu dia akan berikatan secara kompetitif. Ini adalah suatu L-type calcium channels. L itu artinya long standing. Jadi dia berikatan dalam jangka waktu yang lama atau disebut juga dengan DHP channel atau dihidropiridin channel. Karena si CCB itu berikatan di sini, dia menghambat masuknya kalsium ke dalam sel sehingga kontraksi dari sel otot polos tidak terjadi dan akibatnya terjadi suatu vasodilatasi baik di pembuluh darah perifer atau pembuluh darah koroner. Hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah. Dan CCB yang dihidropiridin dia memiliki selektivitas yang tinggi pada vaskular, berbeda dengan CCB yang non dihidropiridin. Nah, ini adalah suatu tabel yang dikeluarkan oleh ISC dan ISH pada tahun 2018 dari guideline hipertensi. Tabel ini memuat tentang kontraindikasi, compelling, dan possible pada beberapa obat-obatan antihipertensi. Seperti yang kita ketahui, sejawat ya, hipertensi itu jarang banget dia itu jalan sendiri-sendiri.
pasti dia ada aja ikut-ikutannya, ada embel-embelnya. Misalnya hipertensi dengan kencing manis, hipertensi dengan CKD, atau hipertensi dengan heart failure. Hal itulah yang disebut dengan compelling indication. Jadi kan kelas-kelas obat antihipertensi itu kan ada banyak, macam-macam. Kita melakukan pemilihan obat itu berdasarkan compelling indication dan compelling contraindication. Bisa kita lihat pada tabel ini, CCB yang dihidropiridin adalah satu-satunya kelas obat antihipertensi yang compelling contraindication-nya 0 atau tidak ada. Artinya, sejawat, kalau misalnya Anda bertugas di tempat di mana resources-nya sangat terbatas, Anda mengalami kesulitan untuk mengecek compelling contraindication, saya rasa CCB merupakan pilihan obat antihipertensi yang cukup aman diberikan pada pasien. Di sini kita bisa lihat grafik yang menunjukkan penurunan risiko dari morbiditas dan mortalitas dari berbagai obat-obatan antihipertensi. Di sini terlihat bahwa CCB itu memiliki efek menurunkan kejadian stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung yang comparable dibandingkan dengan kelas-kelas obat yang lain. Nah, ini adalah bermacam-macam dari CCB yang dihidropiridin, evolusinya ya. Mungkin zaman dulu kita mengenal ada nifedipin yang short acting, itu adalah CCB generasi pertama. Jadi CCB itu, yang nifedipin itu diberikan 3 kali sehari, tetapi ada kerugiannya. Karena dia short acting, jadinya kan onset kerjanya cepat itu. Onset kerja yang cepat itu akan bisa meningkatkan suatu kondisi yang kita sebut dengan sympathetic overdrive. Jadi kondisi hipotensi yang diinduksi oleh short acting dihidropiridin yaitu nifedipin itu akan mengakibatkan suatu refleks takikardia atau takiaritmia yang akan sangat merugikan pada pasien-pasien yang menderita penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Kemudian setelah itu CCB disempurnakan dengan modified formulation atau nifedipin GITS, gastrointestinal therapeutic system, untuk bisa lebih sustain cara kerjanya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan long plasma half-life atau amlodipin. Yang generasi ketiga adalah long receptor half-life atau lercanidipin. Apa keuntungannya yang long receptor half-life dengan long plasma half-life? Kalau misalnya CCB dengan half-life di plasma yang panjang, seperti misalnya amlodipin, itu risiko untuk efek sampingnya jadi lebih tinggi. Berbeda dengan lercanidipin yang half-life di plasmanya dia short, tetapi dia berikatan dalam waktu yang lama dengan reseptor. Jadi dia efek terapeutiknya lebih lama, tetapi efek sampingnya lebih berkurang. Oke, lercanidipin, suatu CCB dihidropiridin generasi ketiga dengan membran yang sangat unik. Jadi berbeda dengan CCB yang lain, membran dari lercanidipin itu bersifat lipofilik. Seperti yang kita ketahui, dinding sel itu adalah merupakan suatu fosfolipid bilayer. Jadi keuntungan pemberian obat yang bersifat lipofilik adalah obat itu akan berikatan dengan efisien dengan membran sel dan akan tetap di sana dalam waktu yang lama. Jadinya durasi kerja obatnya lama, tetapi plasma half-life-nya singkat. Oke, bagaimanakah efikasi dari berbagai kelas calcium channel blockers? Nah, ini adalah hasil dari suatu meta-analisis yang dilakukan dari tahun 1998 sampai 2008. Seperti yang kita ketahui, lercanidipin itu baru dikembangkan tahun 1997 dan hingga saat ini sudah banyak yang meneliti. Ternyata kesimpulan dari hasil meta-analisis ini adalah efikasi dari lercanidipin itu sama dengan
kalsium channel blocker dihidropiridin yang lain seperti amlodipin, felodipin, nifedipin GITS, lesidipin, dan manidipin. Kalau misalnya grafik ini menunjukkan perbandingan head to head antara lercanidipin 20 mg versus amlodipin 10 mg dalam mengontrol variasi sirkadian dari tekanan darah yang diukur menggunakan ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM. Di sini dilihat bahwa dibandingkan dengan placebo, lercanidipin dapat menurunkan tekanan darah dengan potensi dan efikasi yang sama seperti amlodipin. Jadi dia bisa menurunkan rata dari seluruh tekanan darah 24 jam. Dia juga bisa menurunkan nocturnal blood pressure dan juga bisa menurunkan morning surge dengan sama baiknya dengan amlodipin. Nah, terus kan efikasinya sama nih, jadinya long acting CCB itu memiliki efikasi yang hampir sama sebenarnya. Kemudian aspek yang tidak kalah penting selanjutnya adalah tolerability. Kenapa tolerability itu penting? Seperti yang tadi saya katakan, obat antihipertensi itu akan diminum oleh pasien seumur hidup loh. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak toleran terhadap suatu pengobatan, ada efek sampingnya, itu akan mengakibatkan pasien jadi tidak patuh terhadap pengobatan dan bisa mengakibatkan discontinuation dari terapi. Ini adalah beberapa side effect yang paling sering terjadi oleh CCB. Ini kaki bengkak, ini nyeri kepala dan flushing yang terjadi karena CCB itu mengakibatkan suatu vasodilatasi dari arteri. Bagaimana dengan lercanidipin? Ini adalah suatu ELLIPSE study. ELLIPSE study itu adalah studi lercanidipin in daily clinical practice yang dilakukan di Spanyol pada tahun 2002. Jadi desainnya adalah pasien-pasien dengan terapi. Sisa 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Jadi pasien-pasien dengan terapi antihipertensi yang sudah mengalami side effect diganti obatnya dengan lercanidipin selama 3 bulan. Dan ternyata dilihat di sini kalau angka efek samping yang terjadi akibat lercanidipin itu jauh lebih rendah daripada terapi antihipertensi yang lain. Ini adalah suatu lercanidipin challenge trial atau LCT yang dilakukan di Italia pada tahun 2003. Jadi desainnya adalah sebanyak 125 pasien yang sebelumnya sudah mendapatkan konvensional CCB seperti amlodipin, nifedipin GITS, nitrendipin, dan felodipin, diganti obatnya dengan lercanidipin selama 4 minggu, kemudian dikembalikan lagi ke terapi awalnya. Di sini yang merah-merah ini adalah efek samping yang terjadi karena lercanidipin. Ternyata angka efek sampingnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan CCB yang konvensional. Kenapa CCB dapat mengakibatkan ankle edema dan keluhan-keluhan yang lain? Karena CCB yang konvensional, contohnya amlodipin itu hanya mendilatasi arteriol saja, karena dia hanya berikatan pada L-type calcium channel dan tidak berikatan pada calcium channel di vena. Oleh karena itu akan mengakibatkan peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler dan peningkatan permeabilitas sehingga terjadi ekspulsi cairan ke jaringan interstisial, makanya timbullah edema salah satunya. Kalau misalnya lercanidipin, dia tuh unik ya, dia berikatan dengan L-type calcium channel yang terdapat pada arteri dan juga dia berikatan dengan T-type calcium channel yang pada vena. Jadinya dia mendilatasi pre dan post kapiler. Oleh karena itu mengurangi tekanan pada kapiler sehingga mengurangi efek samping. Contohnya ankle edema. Selain itu juga dari berbagai studi, lercanidipin dapat mengakibatkan proteksi terhadap hypertension mediated organ damage atau HMOD. Pada otak, lercanidipin itu memvasodilatasi arteri cerebral sehingga dapat menurunkan resiko stroke.
Pada jantung, lercanidipin itu dapat memvasodilatasi arteri koroner, tapi tidak terjadi efek takikardia karena dia tidak meningkatkan kadar norepinefrin seperti kalsium channel blocker konvensional yang lain. Kemudian pada ginjal, CCB itu menurunkan tekanan, dia memvasodilatasi arteri glomerular yang aferen dan eferen seperti yang telah saya jelaskan tadi, sehingga tekanan intraglomerular akan menurun dan menurunkan efek samping pada ginjal. Oleh karena itu, dengan segala kelebihan yang dimilikinya, memiliki efikasi yang sama, tidak inferior bila dibandingkan dengan CCB yang lain, tetapi memiliki tolerability yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, saat ini lercanidipin atau zanidip sudah termasuk dalam konsensus penata laksanaan hipertensi yang dikeluarkan oleh Indonesian Society of Hypertension pada tahun 2019. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, hipertensi hingga saat ini masih merupakan tantangan bagi kesehatan di seluruh dunia karena morbiditas dan mortalitas yang disebabkannya. Guideline terbaru menekankan pentingnya kita untuk mengontrol tekanan darah dan kondisi-kondisi lain yang menyertai untuk dapat menurunkan cardiovascular risk. CCB adalah salah satu pilar dari terapi antihipertensi karena memiliki fleksibilitas, dapat digunakan pada berbagai compelling indication, dan juga dapat dikombinasikan oleh obat-obatan antihipertensi yang lain. Lercanidipin atau zanidip merupakan calcium channel blockers generasi ketiga yang dicirikan oleh lebih rendahnya efek samping dibandingkan CCB yang lain dengan efikasi yang sama. Manajemen hipertensi itu harus disesuaikan kepada tiap pasien agar pasien itu dapat memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dari terapi antihipertensi dengan efek samping yang seminimal mungkin, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan sehingga pasien dapat mencapai target tekanan darah dan tujuan kita semua tercapai, yaitu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskuler. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Dr. Adelia atas presentasinya yang sangat jelas dan sistematis. Mungkin saya simpulkan untuk kejadian hipertensi di Indonesia ini semakin meningkat. Bila kita bandingkan tahun 2013 sampai 2018 itu meningkatnya lebih dari 2 kali lipat ya. Namun sayangnya hanya 50% yang diterapi atau yang mencapai target dari tekanan darah. Nah, salah satu obat antihipertensi yang dapat digunakan untuk mencapai target tekanan darah tersebut adalah obat golongan CCB dengan mekanisme yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Adelia. Oke, terima kasih Dr. Adelia. Kita lanjut ke topik selanjutnya, topik ketiga, yaitu role of non-HDL cholesterol in cardiovascular risk management, yang akan dibawakan oleh speaker ketiga kita, yaitu Dr. Iputu Parwata Jaya, SPJP FIHA. Beliau menjalani dokter umum di FK Universitas Udayana, kemudian melanjutkan dokter spesialis penyakit dalam dan pembuluh darah di Universitas Udayana. Beliau sekarang aktif di Indonesian Heart Association, national member. Kemudian jabatan beliau sekarang adalah dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah di Wangaya, di RSU Bakti Rahayu, RSU Surya Husada Denpasar. Oke, silakan kepada Dr. Parwata, waktu 20 menit. Silakan Dr. Parwata. Terima kasih kepada moderator. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih kepada panitia dan pihak sponsor yang telah memberikan kesempatan kepada saya pagi ini untuk ikut berpartisipasi dalam acara backup yang ke-9 ini. Pagi ini saya akan membawakan role of non-HDL cholesterol in cardiovascular risk management. Ini adalah overview pagi ini, yaitu apa
current management dari cardiovascular disease, apa itu residual cardiovascular risk, kemudian current risk management, bagaimana peran daripada non-HDL kolesterol dalam cardiovascular risk, dan posisi non-HDL kolesterol pada guideline dan implikasi klinis ke depannya. Sebelum kita membahas mengenai overview tadi, kita ulas sedikit posisi atau mengenai kolesterol itu sendiri. Seperti diketahui bahwa prevalensi dari penyakit coronary heart disease itu mengalami peningkatan yang cukup drastis, baik di negara berkembang maupun negara maju. Dan hal ini juga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada angka mortalitas tentunya. Dan saat ini telah diketahui secara luas bagaimana hubungan antara hiperkolesterolemia dengan coronary heart disease dan peran daripada obat penurun lipid sebagai strategi pengobatan pada pencegahan primer maupun sekunder dari pasien dengan coronary heart disease. Ini adalah fungsi biologis dari kolesterol, di mana kolesterol ini memiliki berbagai fungsi yang besar dalam tubuh. Antara lain adalah untuk pembentukan daripada membran sel, pembentukan steroid hormon, asam pedu, kemudian prekursor dari vitamin D3, dan juga dalam pembentukan membran protein. Namun kondisi hiperkolesterolemia itu memiliki hal yang buruk kepada tubuh, di mana dia akan merangsang terjadinya suatu proses aterosklerosis yang merupakan cikal bakal dari penyakit jantung koroner atau coronary heart disease itu sendiri. Ini adalah metabolisme dari kolesterol, di mana dimulai dari asetil-CoA, dari enzim tiolase dan HMG-CoA sintase akan membentuk HMG-CoA. Kemudian dari HMG-CoA reduktase akan merubah HMG-CoA ini menjadi mefalomic acid dan melalui siklus yang panjang akan menjadi kolesterol. Seperti kita ketahui bahwa kolesterol ini adalah suatu senyawa yang tidak larut di dalam plasma. Dan untuk larut di dalam plasma, maka kolesterol harus berikatan dengan protein membentuk suatu lipoprotein. Ini adalah struktur dari lipoprotein, di mana lipoprotein itu bisa mengandung apolipoprotein, baik A, B, C maupun E, kemudian ada kolesterol di dalamnya, kolesterol ester, kemudian ada trigliserida maupun fosfolipid dengan komposisi yang berbeda-beda dan tentu fungsi yang berbeda-beda pula. Ini adalah bagaimana transport kolesterol di dalam tubuh kita, mulai dari masuknya diet kolesterol dalam saluran cerna yang akan dirubah dalam bentuk kilomikron, kemudian menuju ke hepar dan mengalami metabolisme di hepar, dan akan akhirnya keluar dari hepar dalam bentuk VLDL, kemudian IDL dan EDL dengan reseptor LDL reseptor akan menuju ke jaringan ekstra hepatal dan kemudian akan kembali lagi ke hepar lewat HDL kolesterol. Ini adalah komposisi dari plasma lipoprotein, baik fisik maupun kimianya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa lipoprotein. Lipoprotein ini antara lain adalah kilomikron, VLDL, IDL, LDL, kemudian HDL dan lipoprotein A dengan berbagai komposisi di dalamnya, baik itu trigliserida, kemudian kolesterol dan lain sebagainya. Seperti kita lihat di sini bahwa trigliserida ini kandungannya semakin ke atas itu semakin meningkat dan kolesterol kandungannya semakin ke bawah semakin meningkat. Demikian pula dengan densitas, di mana semakin ke atas maka densitasnya akan semakin rendah. Seperti diketahui bahwa densitas ini memiliki hubungan yang atau korelasi yang berbanding terbalik dengan sifat aterogenik dari lipoprotein itu sendiri, di mana densitas rendah ini memiliki sifat aterogenik yang cukup tinggi. Yang kita ketahui saat ini secara luas adalah peran daripada LDL kolesterol dalam proses terjadinya aterosklerosis, di mana LDL kolesterol ini akan mengalami suatu oksidasi pada jaringan yang mengalami disfungsi endotel dan akhirnya berikatan dengan makrofag membentuk suatu foam cell dan akan merangsang migrasi daripada smooth muscle cell ke tunica intima untuk membentuk suatu plak ateroma yang merupakan cikal bakal dari proses aterosklerosis. Dan sedikit diketahui mengenai peran trigliserida tersendiri, di mana trigliserida yang tinggi itu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada LDL maupun pada HDL, di mana trigliserida ini akan menyebabkan meningkatnya small dense LDL, di mana small dense LDL ini memiliki sifat yang heterogenisitas yang cukup tinggi sehingga menyebabkan inflamasi yang berlebihan dan akan menyebabkan terjadinya progresi aterosklerosis. Begitu juga trigliserida yang tinggi ini akan menyebabkan gangguan pada HDL partikel, di mana partikel HDL ini akan menyebabkan terjadinya triglyceride enriched HDL partikel yang akan menyebabkan disfungsi daripada HDL dan menyebabkan terjadinya akumulasi kolesterol di arterial wall dari makrofag yang juga menyebabkan terjadinya progresi dari aterosklerosis itu sendiri. Ini adalah bagaimana
current management dari cardiovascular disease. Seperti kita ketahui bahwa penanganan dari penyakit kardiovaskuler saat ini, terutama pada pasien-pasien diabetes, itu adalah dengan melakukan kontrol terhadap gula darah, tekanan darah maupun LDL kolesterol level. Dan di sini peran daripada statin terapi ini sangat besar di sana. Namun dari suatu meta-analisis disebutkan bahwa pasien-pasien diabetes yang diterapi dengan statin menunjukkan penurunan 21% major cardiovascular event setiap penurunan milimol dari LDL kolesterol. Dan masih ada suatu residual risk, di mana 1 dari 7 pasien yang diberikan statin ini mengalami suatu kelainan kardiovaskuler event di 5 tahun ke depannya. Dan pasien-pasien yang mengalami dyslipidemia juga masih mengalami komplikasi makro maupun mikrovaskuler. Sehingga residual kardiovaskuler risk ini bisa kita definisikan sebagai suatu resiko kardiovaskuler event yang masih persisten atau bisa terjadi pada pasien yang telah mendapatkan target LDL kolesterol, gula darah maupun tekanan darah dengan menggunakan terapi standar yang ada. Ini adalah current risk management, bagaimana resiko kardiovaskuler itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa LDL kolesterol saat ini masih menjadi suatu target primer dari penanganan dari dyslipidemia. Dan pasien-pasien yang diterapi dan mencapai target LDL kolesterol ini masih mengalami suatu residual kardiovaskuler risk. Sehingga untuk alasan ini mungkin diperlukan suatu parameter lain yang bisa lebih komprehensif, yaitu adalah non-HDL kolesterol. Ini adalah non-HDL kolesterol, di mana non-HDL kolesterol ini adalah merupakan suatu gabungan dari lipoprotein, tentu yang memiliki sifat aterogenisitas yang tinggi. Dan itu di dalamnya adalah kandungan dari LDL, VLDL, ILDL maupun trigliserida. Nah ini seperti kita lihat, ini adalah komponen-komponen dari non-HDL kolesterol, di mana semakin ke medial atau ke kiri ini trigliseridnya semakin tinggi, sedangkan ke kanan kolesterolnya semakin tinggi. Dan ini menyebabkan perbedaan fungsi maupun sifat aterogenisitas daripada lipoprotein pembentuk dari non-HDL kolesterol sendiri. Konsentrasi dari non-HDL kolesterol dalam plasma secara positif berkorelasi dengan kadar trigliserida dan LDL kolesterol. Namun pemeriksaan LDL kolesterol ini kurang berkorelasi dengan trigliserid, di mana LDL kolesterol bisa dihitung dengan menggunakan Friedewald equation, yaitu dengan cara total kolesterol dikurangi dengan HDL kolesterol dikurangi trigliserid dibagi 5. Namun estimasi ini memerlukan pengukuran total kolesterol, trigliserid, dan pemeriksaan HDL kolesterol. Dan menjadi kurang akurat pemeriksaan LDL dengan metode ini apabila terjadi peningkatan kadar trigliserida pada pasien. Sehingga pemeriksaan non-HDL kolesterol menjadi parameter yang lebih akurat dalam menggambarkan kondisi lipid di dalam tubuh, terutama pada pasien-pasien dengan trigliserid yang tinggi. Nah ini adalah bagaimana peran dari non-HDL kolesterol pada cardiovascular risk. Meskipun residual risk itu masih ada pada pasien-pasien yang diterapi dengan menggunakan statin, khususnya pada pasien-pasien dengan kadar LDL kolesterol yang sudah mencapai target, tapi penggunaan non-HDL kolesterol ini masih underused dan undertreated. Dan meskipun pada beberapa literatur telah diketahui bahwa non-HDL kolesterol ini memiliki kemampuan prediksi kardiovaskuler yang lebih baik dibandingkan dengan LDL kolesterol. Berikut akan kita ulas beberapa studi-studi mungkin yang mengkaitkan antara non-HDL kolesterol dengan cardiovascular risk. Ini adalah satu studi yang melakukan suatu pemodelan terhadap pasien yang diambil dari konsorsium 3 negara besar, yaitu di Amerika Utara, kemudian di Australia, dan di Eropa, di mana studi ini menilai kemungkinan terjadinya suatu penyakit kardiovaskuler event di masa depan pada umur 75 tahun pada mereka yang dengan kadar non-HDL kolesterol yang meningkat, dan bagaimana pengaruhnya apabila kadar non-HDL kolesterol tersebut diturunkan 50%. Di sini didapatkan bahwa kadar non-HDL kolesterol yang meningkat akan menyebabkan peningkatan terjadinya kardiovaskuler event seiring dengan peningkatan dari kadar non-HDL kolesterol, baik pada pria maupun pada wanita. Begitu juga pada rentang umur yang berbeda, di mana kadar non-HDL kolesterol yang semakin meningkat akan menyebabkan terjadinya kardiovaskuler event yang juga semakin meningkat.
Meskipun ini yang paling kuat pada umur 45. Tapi secara umum, peningkatan non-HDL kolesterol akan menyebabkan peningkatan kejadian kardiovaskuler. Nah, ini kalau dilakukan suatu intervensi dengan menurunkan 50% dari kadar kolesterol, non-HDL kolesterol ini, maka akan menyebabkan, ini gambar hijau ini adalah setelah diturunkan, menyebabkan terjadinya penurunan hampir 2-5 kali lipat kejadian kardiovaskuler dibandingkan dengan yang tidak diturunkan pada garis merah ini. Dan berikutnya adalah bagaimana non-HDL kolesterol dan trigliserida kolesterol ini perannya dalam regresi dari plak ateroma pada pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan IFUS, terutama pada pasien yang sudah mengalami penyakit jantung koroner. Ini studi dilakukan pada 5.000 pasien, di mana dengan menurunkan kadar non-HDL kolesterol, itu di bawah 100 dan trigliserid di bawah 200, itu berhubungan dengan signifikan terhadap penurunan daripada atau regresi dari persen ateroma volume dibandingkan dengan pasien yang tidak diturunkan, itu dengan kadar non-HDL lebih dari 100 dan trigliserid lebih dari 200, tanpa memandang nilai dari LDL kolesterol, C-reactive protein maupun kadar atau status diabetes dari pasien dengan nilai P kurang dari 0,01. Dan delta persen ateroma volume ini berhubungan secara kuat terhadap non-HDL kolesterol jika dibandingkan dengan LDL kolesterol. Berikut ini adalah studi mengenai efikasi dari pemberian penopibrat 160 mg pada pasien resiko tinggi yang mengalami mix hiperlipidemia yang tidak terkontrol dengan pemberian pravastatin 40 mg monoterapi. Di mana studi ini jumlahnya tidak begitu besar, yaitu dari 250 sampel dibagi menjadi 2 kelompok placebo dan kelompok perlakuan. Didapatkan bahwa mereka yang diberikan terapi penopibrat dan pravastatin itu menunjukkan penurunan daripada kadar non-HDL kolesterol yang signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok pravastatin saja. Begitu juga dengan pemberian kadar dari trigliserida juga tampak menurun secara signifikan dibandingkan dengan kelompok pravastatin saja. Ini adalah 2 studi atau clinical trial besar, yaitu field study dan accord study yang menghubungkan antara pemberian penopibrat pada pasien-pasien yang mengalami dyslipidemia. Ini adalah field study, di mana studi ini merupakan double blind case control study dari 9.795 pasien yang dibagi menjadi 2 kelompok, yang diberikan penopibrat 200 mg per hari dan placebo dan dilakukan follow up selama 5 tahun untuk mengevaluasi terjadinya major cardiovascular event. Di mana pemberian penopibrat ini akan memberikan profil lipid yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok placebo. Kadar trigliserida yang menurun, LDL, total kolesterol, dan HDL kolesterol yang mengalami perbaikan. Namun dari primary endpoint memang tidak ada perbedaan secara signifikan antara kedua kelompok tersebut. Tapi kalau kita pecah menjadi primary endpoint non-fatal myocardial infarct, di sini didapatkan bahwa pemberian penopibrat ini memberikan reduksi atau penurunan angka non-fatal myocardial infarct yang signifikan dibandingkan dengan kelompok placebo. Dan dari secondary endpoint-nya juga menunjukkan bahwa penopibrat ini akan menurunkan total cardiovascular event dibandingkan dengan kelompok placebo. Demikian juga dari revaskularisasi koroner, menunjukkan bahwa kejadian revaskularisasi koroner pada kelompok penopibrat lebih rendah dibandingkan dengan kelompok placebo. Ini adalah kesimpulan yang tadi. Kemudian dari komplikasi makro maupun mikrovaskuler menunjukkan bahwa pemberian penopibrat itu menunjukkan perbaikan pada komplikasi-komplikasi makro maupun mikrovaskuler, terutama dalam kejadian amputasi, penggunaan laser mata, dan mikroalbuminuria pada pasien-pasien yang diberikan terapi penopibrat. Ini kesimpulan dari studi tadi. Studi yang terakhir mungkin ini adalah accord lipid, the action to control cardiovascular risk in diabetes lipid trial, di mana studi ini yaitu mengevaluasi pemberian penopibrat untuk statin pada pasien BM tipe 2 dengan kadar LDL kolesterol yang sudah mencapai target. Di mana di sini dibagi menjadi 2 kelompok, dari 5.000 pasien dibagi menjadi kelompok statin dan penopibrat 160 mg dan kelompok simvastatin dengan placebo. Di sini dari baseline kadar LDL kolesterol ini tidak terjadi perbedaan yang bermakna antara kelompok penopibrat dengan kelompok yang diberikan placebo dengan nilai V 0,16. Dan dari hasilnya didapatkan bahwa pada kelompok penopibrat menunjukkan yaitu kadar trigliseridanya jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kelompok placebo dengan nilai V 0,001.
dan juga akan mengalami peningkatan pada kadar HDL kolesterol pada kelompok fenopibrat dibandingkan dengan kelompok yang hanya diberikan simvastatin dan placebo saja. Namun dari primary endpoint major cardiovascular event memang tidak menunjukkan suatu perbedaan yang bermakna antara kelompok placebo dengan kelompok perlakuan. Nah, pada pemberian fenopibrat terhadap terjadinya major cardiovascular event pada pasien-pasien yang mengalami dislipidemi, terutama ini dengan profil trigliserid yang Maaf lebih Dr. dari 200 Parwata, gram. waktu sisa 5 menit. Terima kasih moderator. Dan HDL kolesterol yang kurang dari 34 menunjukkan bahwa penurunan terjadinya major cardiovascular event dengan relatif risk yaitu adalah 31%. Begitu juga pemberian fenopibrat ini akan menurunkan resiko major cardiovascular event pada kelompok yang mengalami dislipidemi dengan trigliserid tinggi dan low HDL, meskipun kadar LDL-nya sudah mencapai target 80 mg per desiliter. Dan ini ditunjukkan bahwa adanya absolute risk reduction sebesar 4,95%. Dan ini didapatkan bahwa efek kombinasi terapi fenopibrat dan statin ini lebih besar pada pasien-pasien dengan dislipidemi dengan kadar trigliserid tinggi dengan HDL kolesterol yang rendah. Dan ACCORD study ini memiliki korelasi yang baik dengan studi-studi yang menggunakan fibrat lain, yaitu HS study yang menggunakan gemfibrozil, kemudian BIP study maupun FIELD study yang menggunakan fenopibrat. Dan tidak ada perbedaan major cardiovascular event dari pemeriksaan laboratorium didapatkan pada kelompok fibrat dan kelompok placebo, di mana nilai P-nya tidak berbeda secara bermakna, baik dari pemeriksaan SGOT, SGPT, kreatin kinase maupun kreatinin dalam waktu setahun. Nah, bagaimana posisi guideline saat ini? Di mana sebagian besar guideline ini menempatkan pemberian terapi pada penurunan LDL kolesterol, terutama untuk primary target dari penurunan cardiovascular event. Dan non-HDL kolesterol saat ini sudah mulai dipertimbangkan pada beberapa guideline yang ada. Ini adalah rekomendasi dari analisis lipid kardiovaskuler untuk menilai estimasi resiko ke depannya, di mana non-HDL kolesterol ini bisa dipertimbangkan terutama pada pasien-pasien dengan DM, trigliserid tinggi, obesitas maupun LDL kolesterol yang rendah dengan kelas 1 level evidence base C. Kemudian dari ACC-AHA guideline juga pada pencegahan primer, pada other group, kelompok anak-anak dan remaja menunjukkan bahwa pada anak dan remaja yang tanpa kelainan atau faktor risiko kardiovaskuler dan riwayat keluarga cardiovascular event, early cardiovascular event, jadi dapat dipertimbangkan pengukuran non-fasting LDL kolesterol dan fasting lipid pada umur 9 dan 11 tahun atau diulang pada umur 17-21 tahun untuk menilai adanya abnormalitas lipid yang moderate dan severe. Ini adalah posisi non-HDL kolesterol pada guideline pengelolaan dislipidemi per KEMI 2019 menempatkan non-HDL kolesterol sebagai faktor risiko penguat dari faktor risiko mayor yang sudah ada dalam memprediksi risiko terjadinya cardiovascular event. Di AHA guideline 2018 juga menunjukkan bahwa trigliserid yang meningkat sebagai faktor risiko penguat dari faktor risiko mayor yang sudah ada. Dan bagaimana mengenai terapi, di mana dari ESC 2019... Mohon maaf, waktu sudah hampir habis, Dr. Parwata. Ya, terima kasih. Lagi satu slide. Pada pasien risiko tinggi dengan kadar LDL kolesterol, LDL kolesterol yang sudah tercapai, jadi kalau trigliserid lebih dari 200, pertimbangan dapat diberikan fenopibrat, baik itu dengan kombinasi dengan statin. Ini adalah implikasi klinis. Terakhir slide saya, bahwa prediksi kardiovaskuler yang efektif itu akan memberikan manfaat apabila juga bisa memberikan terapi jangka panjang yang baik apabila menempatkan non-HDL kolesterol juga di dalamnya. Pada saat statin, pemberian terapi statin saat ini masih menjadi terapi utama dalam pencegahan kardiovaskuler, terutama dalam menurunkan LDL kolesterol. Dan saat ini mungkin bisa dikembangkan terapi-terapi kombinasi dengan obat lain sehingga didapatkan perbaikan dan efektivitas yang jauh lebih bermanfaat. Dan target terapi yang hanya menempatkan LDL kolesterol sebagai targetnya tidak bisa menggambarkan kondisi abnormalitas lipid yang lain, terutama trigliserid, di mana juga bisa menyebabkan risiko terjadinya cardiovascular risk. Dan selanjutnya maka monitoring dan manajemen non-HDL kolesterol yang akan memberikan suatu manfaat apabila diberikan pada pasien-pasien dengan residual risk meskipun kadar LDL kolesterolnya sudah terkontrol dengan menggunakan terapi statin. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Baik, terima kasih Dr. Parwata atas presentasinya sangat baik dan lengkap. Jadi kalau saya simpulkan, kolesterol LDL yang tinggi ini adalah merupakan salah satu faktor risiko penyebab penyakit jantung dengan mekanisme yang telah dijelaskan tadi. Nah, namun sayangnya non-HDL ini masih underuse sebagai salah satu parameter yang dipakai untuk mengevaluasi terapi. Nah, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengendalikan kadar trigliserid dengan cara pemberian fenofidat. Oke, kita mulai untuk sesi diskusi. Mohon kepada 3 speaker untuk standby. Oke, pertanyaan pertama, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, mungkin nanti tidak semua bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaan pertama kepada Dr. Ketut Rina dari Dr. Robi Paguh Tarigan. Nah, ini beliau menanyakan seringkali di vaskes tingkat 1 itu ketemu pasien-pasien tekanan darah sistoliknya tinggi sekali, sudah 180, 200, itu tapi nggak ada keluhan, nggak ada gejala klinis juga. Nah, ini bagaimana kira-kira manajemen pasien tersebut? Apakah kita langsung berikan obat antihipertensinya 2 macam kombinasi? Atau kita mulai 1 dulu, atau malah perlu dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut? Bagaimana Dr. Rina, silakan. Terima kasih. Ya, kalau menanggapi pasien yang seperti ini, sepertinya ini sudah merupakan stage 2 yang lebih. Sekarang harus paling tidak kita memikirkan restratifikasinya pada ASCVD. Tetapi sebelum kita melakukan pada orang ini, bisa langsung diberikan dual antihipertensi. Namun pilihan pertama seperti yang kalau kita tidak melihat hal yang lain, sebelum melihat compelling disease-nya, seperti yang disarankan dari guideline, maka mungkin pertama pilihannya diuretik, yaitu ACT, ditambah obat-obat yang lain sesuai dengan guide yang ditunjukkan oleh GNC 8. Dan 7 itu merupakan pilihan. Yang penting nanti targetnya kita harus capai. Hanya kemudian kita harus konfirmasi adanya 10 years risk factor untuk ASCVD. Sekarang tergantung umurnya juga kita harus pertimbangkan. Itu mungkin ya, kalau memang ada hal yang lain. Sementara itu yang kita usahakan dulu. Tapi kalau tetap tidak bisa terkontrol atau malah menjadi emergensi hipertensi, maka sebaiknya cepat dilakukan, dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Dr. Nina untuk jawabannya. Jadi kita evaluasi faktor risikonya, kemudian kita terapi, bisa kombinasi dengan salah satu obat first line, kemudian kita kombinasi dengan diuretik, dan kalau tidak tercapai, kita rujuk. Oke, berikutnya untuk Dr. Adelia dari Dr. Antonius Riko Andriawan. Nah, ini kalau jika pada settingan di klinik pratama, di mana kita hanya melihat tanda-tanda pembengkakan edema, nah, kakinya udah bengkak, itu kita tetap lanjutkan amlodipinnya, tapi kita tambahin diuretik, atau kita langsung stop amlodipinnya, kita ganti obat yang lain. Bagaimana Dr. Adelia? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi saya konfirmasi sekali lagi ya, efek samping edema perifer yang terjadi pada konvensional calcium channel blockers itu tidak berhubungan dengan overload volume atau heart failure. Jadi edema ekstremitas itu tidak disebabkan oleh pasiennya kelebihan cairan. Oleh karena itu, terapi diuretik kurang tepat diberikan pada setting edema ekstremitas yang berhubungan dengan pembelian CCB yang konvensional. Nah, kalau misalnya di klinik pratama dengan resources yang mungkin terbatas untuk mengatasi efek samping dari CCB, dari berbagai trial dikatakan bahwa dengan menambahkan obat-obatan golongan ACE inhibitor atau ARB
di mana obat-obat golongan tersebut dapat mengakibatkan dilatasi dari post capillary vessel. Jadi akan tercapai suatu balance dari pressure. Jadi tekanan intrakapilarinya tidak akan meningkat, tidak terjadi ekstravasasi cairan, sehingga efek samping edemanya dapat ditekan. Kalau misalnya dari trial-trial dikatakan lebih baik menggunakan ACE inhibitor, saya yakin pasti ada ya di klinik Pratama atau di puskesmas semacam captopril gitu. Itu bisa digunakan untuk mengcounter efek samping dari CCB yang konvensional. Tetapi ada juga beberapa pasien yang tidak bisa juga mentoleransi dari kombinasi tersebut, walaupun sudah dikombinasi dengan ACE atau ARB kok tetap edema. Kalau misalnya seperti itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk men-switch dari CCB yang konvensional atau amlodipin tersebut menjadi CCB yang third generation, yaitu lercanidipin bila tersedia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Ardila, sudah jelas sekali. Jadi kalau kita temukan pasien-pasien yang terapi amlodipin terus bengkak, nah itu kita bisa kombinasi dengan obat antihipertensi yang lain seperti ACE dan ARB, dan kalau masih bengkak kita bisa ganti ya. Oke, saya kira udah jelas. Untuk berikutnya kepada Dr. Parwata. Nah, ini dari Dr. Ana Gede Agung, ini bertanya untuk pemberian antikolesterol pada pasien dengan LDL dan trigliserida yang tinggi. Nah, ini kita langsung terapi samaan statin dan fenofibrat. Kita kasih statin dulu, tunggu LDL capai target, kita lihat lagi TG-nya gimana, baru kita tambahin fenofibrat. Atau di awal kita langsung kombinasi. Gimana Dr. Parwata? Terima kasih kepada moderator dan Dr. Ana Gede Agung ya. Jadi sesuai dengan guideline yang ada ya, baik ESC maupun AHA itu memang menempatkan statin tetap sebagai first line terapi dalam kondisi dislipidemia, khususnya itu pada pasien-pasien dengan kadar LDL kolesterol yang tinggi ya. Tetapi sesuai juga dengan stratifikasi resikonya, apakah pasien yang mengalami hiper atau dislipidemia dengan kadar LDL tinggi ini masuk ke dalam high risk atau very high risk atau moderate risk mungkin di sana dengan berbagai target kolesterolnya. Jadi pada pasien-pasien yang dengan kadar LDL kolesterol yang tinggi dan trigliserid yang tinggi di sini, maka tetap first line terapi kita adalah dengan memberikan statin seperti dijelaskan pada yang telah dijelaskan tadi ya dari ESC guideline. Dan kalau dengan pemberian statin memang tidak mencapai target kadar LDL kolesterol sesuai dengan targetnya, di mana pada pasien dengan moderate risk itu targetnya adalah di bawah 100, high risk di bawah 70 dan very high risk di bawah 55 pada ESC guideline 2019, namun pada AHA guideline itu tidak membedakan, yang very high risk hanya bisa diturunkan 50% dari kondisi awal kadar LDL kolesterolnya dan tidak memiliki target seperti pada ESC guideline. Sehingga pemberian statin bisa dipertimbangkan atau dioptimalkan dengan moderate atau high intensity statin di sini. Di mana yang high intensity statin itu adalah golongan atau rosuvastatin. Kalau dengan pemberian itu optimal tidak menurunkan kadar LDL, baru boleh kita pertimbangkan kalau kadar LDL-nya sudah tercapai dan trigliseridnya masih tinggi di atas 200, ya bisa kita pertimbangkan untuk pemberian fenofibrat untuk menurunkan kadar trigliserid dan profil lipid yang lain. Mungkin itu penjelasan saya. Oke, baik, terima kasih Dr. Parwata. Jadi kita kasih statin dulu, terus kita evaluasi kalau fenofibrat, kalau trigliseridnya masih di atas 200, baru kita kasih fenofibrat. Seperti itu ya Dr. Parwata ya? Ya. Halo? Ya, saya kira kalau kadar LDL kolesterol sudah tercapai dengan pemberian atorvastatin dan trigliseridnya masih tinggi di atas 200, baru kita berikan tambahan terapi fenofibrat di sana. Oke. Mungkin sedikit nyambung, ini kadar trigliserid kan biasanya dia dipengaruhi oleh makanan ya Dr. Parwata ya? Ya.
Jadi kalau makanannya banyak yang glukosa sederhana itu dia bisa tingginya meningkat. Nah ini kalau 150 sampai 200 cukup dengan pola makan saja atau ada batasan tentu kapan cukup dengan KII pola makan, kapan batasan kita harus kasih obat. Oke. Misalkan dia cuma TG aja nih yang tinggi, yang lainnya normal. Ya, terima kasih Dr. Angga. Pada kondisi memang dengan kadar trigliserid yang tinggi, peningkatan trigliserid di atas 200 ataupun di atas 500, memang modifikasi gaya hidup masih menjadi perlakuan utama yang harus kita kerjakan. Lifestyle modifikasi dengan penurunan berat badan, kemudian dengan exercise, kemudian dengan diet, makanan yang lemak trans yang rendah, kemudian FUFA atau MUFA yang sekitar 10%. Kalau dengan itu memang juga tidak menurun kadar trigliseridatnya, bisa diberikan terapi fenofibrat, terutama yang di atas 500 mg per desiliter, karena takutnya bisa berisiko terjadi suatu pankreatitis akut pada kondisi trigliserid yang tinggi. Tapi kalau kadarnya masih di atas 200, masih mungkin kita bisa pertimbangkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup, terutama dengan melakukan penurunan berat badan mencapai ideal, di mana body mass index-nya diharapkan 20 sampai dengan 25 kg per meter persegi. Kemudian exercise yang dikatakan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menurunkan trigliserid dibandingkan dengan nutrisi. Kalau nutrisi lebih menurunkan ke LDL maupun total kolesterol biasanya. Oke, terima kasih Dr. Parwata, sudah sangat jelas. Jadi kalau masih trigliseridnya 200-an itu kita bisa dengan lifestyle modifikasi aja dulu ya. Jadi exercise, nurunin berat badan, mengubah pola makan. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Oke, dari Dr. Gusti Ngurah Prana. Nah, ini mungkin bisa Dr. Rina, bisa Dr. Adelia. Sekarang nanti mungkin gantian. Nah, bertanya ini dari blood pressure, terdapat blood pressure variability pada pasien seperti morning surge atau dia dipping atau non-dipping. Nah, ini kalau dari praktek sehari-hari, misalkan tidak tersedia yang long acting yang tadi sudah dijelaskan Dr. Adelia, terus hanya tersedia yang mungkin bukan short acting ya, kalau short acting harus beberapa kali, mungkin yang ya generasinya lebih di bawah lah dibandingkan yang dijelaskan tadi. Itu ada waktu tertentu nggak yang kita anjurkan kepada pasien untuk meminum obatnya? Apakah paling bagus di pagi hari atau malam hari? Karena sering juga kita ditanya ya sama pasien waktu di klinik ya. Itu ada perbedaannya nggak dari segi outcome-nya atau efikasinya? Mungkin Dr. Rina dulu, nanti mungkin Dr. Adelia bisa menambahkan. Silakan Dr. Rina. Ya, terima kasih dari Dr. Prana Jagannatha ya. Pada penderita yang demikian dengan keadaan fasilitas yang kita miliki sedemikian rupa, yang ada misalnya short acting ya seperti tadi, kita harus tekankan karena tidak ada rotan ya, karena akar aja yang ada ya, kita tekankan pada penderita dulu untuk toleransi pengobatan. Kalau dia bisa melakukan toleransi pengobatan, karena short acting biasanya paling tidak 3 kali ya, minimal 2 kali sehari. Nah, sekarang kalau memang bisa kita ikutin pasien ini, apakah dia bisa tidak mengukur tekanan darah, home blood pressure monitoring. Kalau tidak, karena kadang-kadang false hipertensi juga bisa terjadi pada kedatangan ke office dari dokter, tempat praktek dokter, karena terjadinya mungkin ya beberapa false hipertensi yang kadang-kadang di rumah normal. Kalau memang bisa kita dan definitif dia terjadi hipertensi, apakah dia tipe deep atau ya morning shoot, maka kalau dia terjadi morning shoot, maka efikasi yang terbagus adalah sore yang efektif. Sedangkan kalau dia memang biasa terhadap monitoringnya, rutinity dari pengobatan dilakukan karena dia short acting, ya jelas rutin per harinya, mau pagi sore atau 3 kali tiap 8 jam.
Itu untuk sementara. Hanya sekarang kan tergantung dari faktual yang kita dapatkan pada pengontrolan tekanan darah sesuai dengan kalau kita mendapatkan atau fasilitas obat yang hanya itu saja. Yang baik memang harusnya long acting, tetapi tetap kita harus mengevaluasi tekanan darah dengan baik. Karena risiko terjadinya stroke ischemic pada orang-orang yang tadinya penurunan tekanan darah pada saat tidur itu berbahaya juga. Jadi mungkin itu. Dokter, mungkin perlu Dokter Adelia menambahkan, silakan. Terima kasih Dokter Rina, sudah sangat jelas sekali. Dokter Adelia, apa ingin menambahkan? Ya, terima kasih Dr. Rangga. Jadi kalau misalnya berdasarkan guideline terbaru dari International Society of Hypertension pada tahun 2020 itu memang sudah tidak dipersulit lagi ya dokter untuk penanganan hipertensi pada pasien, karena itu bisa menyesuaikan dengan tempat di mana kita berada, apakah dengan resources yang lengkap atau tidak. Oleh karena itu semua step-step dalam diagnosis dan terapi itu dapat dibagi menjadi yang esensial atau yang optimal. Kalau misalnya guideline-guideline yang sebelumnya seperti ISC, ACC-AHA, NICE atau Japanese Society of Hypertension itu semuanya dilakukan di negara-negara maju dengan resources yang lengkap. Makanya banyak terapi-terapi yang tertulis di sana itu cuma di awang-awang aja bagi kita-kita, terutama yang bertugas di puskesmas atau di perifer-perifer. Nah, pada prinsipnya adalah kalau misalnya berdasarkan guideline ISH, untuk yang esensial, terapi apa saja yang tersedia, apa saja, selama itu mampu menurunkan tekanan darah dan dapat ditoleransi oleh pasien, itu bisa digunakan. Tapi memang ada kelemahan dari terapi-terapi yang short acting. Karena dia short acting, kan dia efek penurunan tekanan darahnya tidak lama ya, tidak sustain. Jadinya pasien juga karena short acting mesti minum obat lebih dari 1 kali sehari, dia sering lupa, sehingga terlambatlah atau skiplah minum obat, sehingga terjadilah blood pressure variability. Artinya tekanan darah yang fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun, itu justru lebih berbahaya terhadap target organ daripada tekanan darah yang menetap gitu. Jadinya dikembangkanlah makanya obat-obatan yang long acting untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi dengan memberikan obat yang long acting, compliance pasiennya semakin baik, kemudian juga pasien-pasiennya itu cukup 1 kali sehari minum obat, tekanan darah yang fluktuatif tidak terlalu terjadi, variabilitas tekanan darah dapat ditekan. Memang seperti yang dikatakan oleh Dr. Gusti Ngurah Pratna Jagannatha, itu tekanan darah kita itu berjalan pada suatu circadian rhythm ya setiap hari. Jadinya tekanan darah itu cenderung lebih rendah pada malam hari atau fenomena diper, kemudian mengalami peningkatan pada early morning yaitu morning surge. Kalau misalnya yang tersedia hanya yang long acting, memang dari guideline sendiri tidak ditentukan dengan jelas apakah kalau misalnya obatnya 1 kali sehari kita minum pagi, siang atau sore ya. Kalau yang short acting kan jelas kan dia minum tiap 12 jam atau tiap 8 jam tergantung dari half life-nya. Tapi kalau yang masalah itu yang 1 kali sehari. Jadi tidak dijelaskan sebenarnya, tapi ada beberapa trial yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Dr. Rina, memang lebih baik kalau obatnya itu 1 kali sehari diminumnya pada waktu sore atau malam saja, karena tujuannya adalah untuk mengontrol tekanan darah nokturnal pada saat tidur dan menurunkan morning surge. Karena tekanan darah yang melonjak pada saat tidur atau pada early in the morning itu berhubungan dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi akibat penyakit kardiovaskular. Makanya kita sering ketemu pasien-pasien yang tengah malam menjelang pagi itu sesek, akut decompensated heart failure atau stroke tiba-tiba karena fenomena nocturnal blood pressure dan morning surge itu. Makanya ada beberapa trial yang mengatakan kalau obat 1 kali sehari sih lebih baik malam hari gitu. Kalau misalnya yang short acting sih sesuai half life aja 2 kali atau 3 kali sehari. Mungkin seperti itu ya dokter, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Adelia atas tambahannya. Jadi sudah jelas seperti yang sudah dijelaskan tadi Dr. Rina, Dr. Ketut Rina dan Dr. Adelia.
Jadi kalau memang tidak tersedia yang low acting, itu yang short acting bisa dipakai, nah, cuman frekuensinya dipersering ya. Jadi kalau misalkan dipakai captopril, nah itu bisa dipakai misalkan 3 kali sehari, tiap 8 jam. Dan kemudian juga pemberiannya apakah pagi atau malam, kalau dia memang dari ABPM terlihat ada morning surge, nah itu kita bisa berikan di malam hari, sedangkan bila tidak, itu kita bisa berikan di pagi hari ya. Oke, saya kira sudah jelas sekali. Terima kasih. Mungkin saya simpulkan untuk sesi kali ini. Jadi kita udah bahas tentang cardiovascular prevention, di mana banyak sekali yang bisa kita lakukan, yaitu adalah dengan mengendalikan tekanan darah, kemudian juga kita mengendalikan kadar kolesterol non-HDL ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada ketiga pembicara, Dr. Ketut Rina, kemudian Dr. Adelia, Dr. Parwate. Terima kasih atas kesediaannya dan sudah meluangkan waktu dalam Balik Kardiologi Update kali ini. Terima kasih semuanya, selamat siang, dan saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator Dr. Ida Bagus Rangga Wibuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Demikianlah simposium kelima kita hari ini. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, mari kita rehat sejenak.